Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahaya Saharani dengan NPM 221302336. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai media pembelajaran menggunakan Flipbook dan LMS, yang dimana video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari Flipbook sebagai media pembelajaran yang saya pilih. Nah, pada Flipbook ini kita bisa membuat sebuah buku atau rak buku yang dimana di sini saya sudah membuat beberapa buku dengan judul pada bagian publication-nya itu ada model modul kimia kelas 12, kemudian kimia dasar. Lalu di sini ada home, itu bagian awal dari flipbook. Lalu kita bisa ke library, yang dimana di sini kita ada pada bagian publication, itu kita klik eh, bagian-bagian yang telah kita buat. Contohnya di sini saya menggunakan pada bagian modul pembelajaran. Di sini saya sudah membuat modul pembelajarannya sama mengenai titrasi asam basa. Nah, kita buka misalnya modul pembelajarannya. Nah, di sini ada modul pembelajaran yang telah saya buat, yang dimana di sini ada latarnya eh, seperti daun-daun yang berjatuhan, itu bisa bergerak, kita bisa memilihnya. Lalu di sini kita bisa menggeser seperti kita melihat sebuah buku, tapi di sini kita melihat sebuah bukunya itu secara online atau secara elektronik. Nah, di sini ada modul yang telah saya buat. Di sini saya awalnya membuat modul ini menggunakan Word, kemudian saya desain sedemikian rupa seperti buku yang dimana isinya mengenai materi titrasi asam basa, kemudian kurva titrasi asam basa, cara melakukan praktikum titrasi asam basa, dan lain sebagainya itu saya letakkan di modul pembelajaran. Nah, untuk memasukkan buku ke dalam Flipbook ini, pertama itu kita bisa mengklik upload file, lalu kita pilih buku yang mau kita upload, maka kalian akan berada pada tampilan eh, dokumen file di komputer kalian atau laptop kalian. Kemudian kalian cari bahan apa yang akan kalian munculkan pada Flipbook. Misalnya di sini saya menggunakan PPT. Saya menggunakan modul pembelajaran, literasi, modul pembelajaran, literasi asam basa. Kita cari dulu filenya yang akan kita gunakan, lalu kita klik buka. Kita tunggu sebentar sampai proses penguploadan 100%. Kita tunggu sampai benar-benar terupload dengan sempurna buku yang kita pilih.
di sini terdapat kesalahan, maka kita bisa mengupload ulang kembali file yang mau kita unggah. Kita cari terlebih dahulu media apa yang ingin kita masukkan sebagai input. Kita tunggu beberapa menit sampai proses convertingnya itu 100%. Nah, untuk memasukkan media atau modul pembelajaran, kalian harus memerlukan internet yang cukup stabil untuk mempercepat proses penguploadan. Nah, di sini sudah muncul modul pembelajaran yang saya masukkan dari file komputer atau laptop yang saya gunakan. Kemudian selanjutnya kita bisa mengedit atau mengcustom tampilan dari buku yang kita upload. Misalnya di sini kita ingin memasukkan suara slide per slide dari buku. Kemudian kita juga bisa memberi tema pada latar belakang dari buku yang kita upload. Nah, untuk memberikan suara itu kita bisa klik desain, terus toolbar setting, kemudian background sound, lalu kita hidupkan tanda biru ini. Setelah itu kita dapat memberikan tema pada tampilan buku kita. Itu kita bisa memilih di sini mau tema yang seperti apa yang kita gunakan. Banyak sekali pilihan tema yang bisa kalian gunakan. Kemudian pada bagian present itu latar belakang pada bagian buku di sini itu kalian ingin memilih apa. Misalnya di sini saya klik ini, kita tunggu sebentar. Nah, maka latar belakangnya ini akan terdapat sebuah tema yang kita pilih dari present ini. Lalu pada bagian di sini banyak sekali pilihan tema yang ingin kalian gunakan untuk latar belakang dari buku kalian. Kemudian pada efek ini kita bisa memberikan efek-efek seperti bintang, daun-daun, atau lain sebagainya. Kalian bisa pilih, misalnya di sini saya menggunakan efek bintang. Nah, di sini sudah muncul bintang-bintang efeknya yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita bisa kita bisa memasukkan di sini ada title. Title itu maksudnya judulnya apa? Judul dari ini misalnya kita klik literasi asam basa. Kemudian deskripsi ini kayak deskripsi singkat dari materi atau buku yang kalian tampilkan. Kemudian di sini kalian bisa menambahkan label dengan cara new tag. Itu kalian bisa membuat label sesuka hati kalian atau sesuai keinginan kalian. Nah, pada bagian sini ini kalian bisa memilih mau membaca buku secara elektronik itu secara HP atau laptop atau tab modelnya itu bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah,
Jika kalian sudah mengedit tampilan dari buku kalian, kalian bisa kembali lagi ke dashboard, back to dashboard. Nah, di sini ada modul yang telah kita buat tadi, yaitu dengan judul Literasi Asam Basa. Kemudian kita bisa memasukkan buku atau modul yang telah kita buat tadi ke dalam rak buku dengan cara mengklik bookcase itu atau rak buku. Nah, di sini saya sudah membuat rak buku dengan judul buku kimia dasar, kemudian kita klik buku tersebut. Nah, tampilan rak bukunya itu seperti ini, di mana saya sudah membuat banyak sekali modul pembelajarannya, seperti contohnya di sini, saya membuat modul pembelajaran yang saya buat dari Canva, itu seperti ini tampilannya. Nah, dengan latar belakang berwarna biru, dengan sentuhan efeknya seperti ada gelembung-gelembung. Nah, di mana di daftar isi, kemudian wacana, pengertian literasi asam basa, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari penggunaan Flipbook ini, kita bisa membaca sebuah materi atau sebuah buku itu di mana saja dan kapan saja melalui HP, karena dengan tampilan yang menarik, kemudian dengan bentuk modul yang menarik, dan sentuhan efek, kemudian tema yang menarik, ini membuat siswa lebih tertarik untuk belajar dan membaca sebuah buku dibandingkan dengan buku-buku yang yang secara offline itu sepertinya agak lebih monoton untuk dibaca, sehingga kita perlu cara yang lebih variatif untuk meningkatkan minat baca dari siswa. Nah, untuk flipbook ini kita juga bisa mempublikasikannya ke semua orang, sehingga dari flipbook ini kita juga bisa mendapatkan sebuah penghasilan itu berupa berupa uang dan lain sebagainya. Karena jika banyak sekali yang membaca buku yang kita upload di yang kita publication ini, yang kita publikkan, maka ya kita bisa mendapatkan banyak sekali keuntungannya. Lalu eh, media pembelajaran ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah asesmen pembelajarannya, di mana saya di sini menggunakan asesmen pembelajarannya itu dengan menggunakan LMS berbasis edukasi, dan di mana LMS ini merupakan sebuah virtual kelas yang dimana kita bisa belajar itu secara online, melalui HP, di rumah, dan kapan saja. Di sini saya sudah membuat kelas tentang literasi asam basa yang dimana diawali dengan ucapan selamat datang, kemudian perkenalan awal sebuah materi. Uh, Lalu kita buka di sini di mana covernya itu mengenai literasi asam basa dengan judul Kimia Sekolah Kelas 11. Cover ini saya buat dengan menggunakan Canva. Lalu kita buka kelas ini dengan LMS ini kita bisa menginvite murid-murid atau siswa-siswa kita untuk masuk ke dalam kelas yang telah kita buat. Terus kita juga bisa mengedit tampilan dari kelas kita tuh dengan cara klik site home. Lalu di sini banyak sekali pengaturan-pengaturan yang bisa kita hapus dengan cara kalau kita mau mengedit course atau memasukkan course itu klik course, lalu di sini ADD kategori atau ADD and new course. Itu maksudnya kita membuat kelas baru, itu bisa kita klik dari ADD new course ini. Lalu user ini orang-orang yang bisa masuk ke dalam kelas kita itu kita bisa mengeditnya itu di user. Kemudian pada tampilan kelas yang telah saya buat sebagai asesmen pembelajaran untuk siswa, itu kita klik dulu kelasnya, yaitu literasi asam basa. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu 3 pertemuan yang dimana yang diawali dengan pengantar pembelajaran,
di sini saya memasukkan profil Pancasila. Lalu ada kata pengantar, selamat datang, perkenalan awal sebagai langkah awal dalam memperkenalkan pelajaran. Kemudian saya memperkenalkan diri sebagai guru, lalu pencapaian pembelajaran literasi asam bahasa itu apa aja, itu saya tampilkan. Kemudian di sini saya memberikan tempat untuk siswa tersebut bisa absen atau sebuah kehadiran siswa. Siswa bisa mengklik di kehadiran siswa ini. Lalu pada pertemuan 1 itu saya memasukkan mengenai pengenalan literasi asam basa yang dimana diawali dengan ucapan selamat pagi dan salam dan lain sebagainya. Kemudian saya di sini memberikan sebuah PPT atau PowerPoint yang telah saya buat yang dimana di dalam PowerPoint ini terdapat sebuah animasi-animasi yang menarik. Kemudian di sini yang kedua, saya memasukkan video pengenalan tentang peralatan titrasi. Memasukkan video agar siswa tersebut lebih memahami alat dan bahan, lalu cara melakukan prosedur titrasi itu bagaimana. Kemudian setelah siswa tersebut telah membaca mengenai PowerPoint, lalu menonton video yang telah saya tampilkan, maka saya eh, memberikan sebuah perintah kepada siswa itu untuk berdiskusi mengenai pengertian titrasi asam basa, tujuan titrasi asam basa, dan fungsi dari alat titrasi yang terdapat dalam sebuah video. Setelah siswa tersebut berdiskusi, saya di sini memberikan tugas 1, yaitu untuk merangkum mengenai pembelajaran hari ini. Kemudian diupload dengan tenggat yang telah saya tentukan. Lalu pada pertemuan kedua, di sini saya menyuruh siswa untuk melakukan praktikum titrasi asam basa, yang dimana diawali dengan video praktikum titrasi asam basa yang saya tampilkan. Kemudian setelah itu saya memerintahkan siswa untuk menonton dan mencermati video praktikum tersebut, lalu menentukan dari video tersebut yang bertindak sebagai titran itu apa, lalu yang bertindak sebagai titran itu apa. Kemudian pada tugas 2 itu saya menyuruh siswa untuk mengerjakan LKPD yang telah saya buat atau yang telah saya sediakan di dalam tugas. Nah, di sini ada LKPD-nya yang telah saya buat sebagai langkah untuk mengasesmen kepada siswa. Nah, untuk LKPD yang saya buat itu seperti ini. Bentar. LKPD yang saya buat ini mengenai titrasi asam basa, mengenai sebuah titrasi asam basa. Lalu pada pertemuan yang ketiga itu saya menyuruh siswa itu untuk mempelajari sebuah modul pembelajaran kimia yang dimana saya di sini memasukkan modul yang telah saya buat melalui flipbook tersebut. Dalam kita membuat flipbook tersebut, maka kita bisa aplikasikan flipbook tersebut ke dalam LMS agar pembelajaran lebih menarik dan LMS itu tersebut bisa lebih menarik untuk dipahami dan untuk dipelajari. Kemudian setelah siswa tersebut membaca modul pembelajaran yang telah saya tampilkan atau telah saya sediakan, ini selanjutnya siswa harus memahami tentang cara membuat kurva atau grafik dari titrasi asam basa. Ini mana saya di sini menampilkan sebuah video tentang cara membuat grafik atau kurva titrasi asam basa. Kemudian pada tugas ketiga itu saya menyuruh siswa untuk menyebutkan dan jelaskan jenis-jenis kurva titrasi asam basa. Lalu yang kedua saya menyuruh siswa untuk membuat
kurva masing-masing dari jenis-jenis literasi asam bahasa yang telah mereka buat. Lalu diupload pada tugas 3 dengan tenggat waktu yang telah saya berikan. Nah, mungkin itu kelebihan yang bisa saya sampaikan dari LMS, yang dimana dengan LMS ini kita bisa belajar melalui virtual class atau secara online di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk kita mengedit isi dalam kelas itu kita bisa mengedit turn editing on. Selain kita memasukkan forum diskusi, forum penugasan, dan forum lain-lainnya, itu banyak sekali pilihan forum yang bisa atau bisa kalian gunakan, seperti kalian bisa memasukkan kuis, lalu memasukkan quiz, kemudian polling, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pilihannya. Kalian bisa dengan cara klik ADD on activity or research, kemudian kalian pilih box, kemudian kalian pilih di sini banyak sekali ADD on activity of research yang bisa kalian gunakan. Itu seperti assignment, book, chat, file, folder, dan lain sebagainya. Di sini bisa kalian gunakan atau kalian aplikasikan ke dalam LMS kalian. Sehingga tampilan LMS kalian itu lebih menarik dan lebih disukai oleh siswa. Di sini saya membuat pertemuan 16 yang belum saya isi. Di sini kalian bisa isi sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu Flipbook. Kemudian Flipbook tersebut bisa saya aplikasikan ke dalam LMS sehingga menjadi sebuah asesmen pembelajaran. Dan dalam LMS ini kita juga bisa melakukan sebuah asesmen pembelajaran yaitu dengan cara menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah disediakan atau melakukan diskusi yang dalam sebuah forum yang telah disediakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.